Jangan lupa jaga kesehatan, jaga kebersihan diri, memakai masker bila keluar rumah, dan tetap semangat belajar bersama ayah dan bunda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar matematika, materi, penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan. Coba kalian perhatikan pecahan tersebut. Pada angka 4 atau bilangan 4 ini merupakan bilangan bulat, sedangkan pada pecahan 3/5 ini merupakan pecahan. Nah, ini disebut dengan pecahan campuran 4/3/5. Sekarang coba kita ingat-ingat lagi bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya ada pecahan campuran 4/3/5. Untuk mengubahnya menjadi pecahan biasa, rumusnya adalah bawah dikali samping ditambah atas. Bilangan yang di bawah adalah 5, kita kalikan bilangan yang di samping yaitu 4, kemudian ditambah bilangan yang di atas yaitu 3. Sehingga dapat kita tuliskan 5 dikali 4 sama dengan 20 ditambah 3 sama dengan 23/5. Nah, sekarang kita coba lagi bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Perlu kalian ketahui anak-anak, pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran syaratnya pembilangnya harus lebih besar dari penyebutnya. Misalnya, seperti pada pecahan 23/5. Bilangan yang atas yaitu 23 lebih besar daripada penyebutnya yaitu 5. Jadi kita bisa ubah ke pecahan campuran. Caranya yaitu dengan menggunakan porogapit atau pembagian bersusun. Berarti kita bagi 23 dengan 5. Kita cari bilangan 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 23. Kita peroleh dikali 4 ya anak-anak. 5 dikali 4 sama dengan 20, kita tuliskan di sini. Kemudian dikurangi 23 dikurangi 20 hasilnya adalah 3. Untuk mengubah menjadi pecahan campuran pembagiannya tidak perlu sampai 0 ya anak-anak. Nah, lalu bagaimana cara menuliskannya? Cara menuliskannya adalah atas, bawah, samping. Bilangan yang di atas adalah 4, kemudian yang di bawah adalah 3, dan yang di samping adalah 5. Sehingga dapat kita tuliskan 4/3/5. Mudah bukan anak-anak? Sekarang kita lanjutkan ke materi penjumlahan pecahan campuran. Seperti contoh, tentukan hasil penjumlahan berikut ini. 2/4 ditambah 3/5/6. Nah, langkah yang pertama yaitu mengubah menjadi pecahan biasa. Kita mengubah satu persatu pecahan campuran yang dijumlahkan. Yang pertama ada pecahan campuran 2/4. Masih ingat bagaimana caranya anak-anak? Bawah
dikali samping ditambah atas, sehingga dapat kita tuliskan 4 dikali 2 ditambah 2. 4 dikali 2, 8, kemudian ditambah 2, 10, sehingga hasilnya 10/4. Kemudian pecahan campuran yang kedua adalah 3/5/6. Caranya bawah dikali samping ditambah atas, sehingga kita tuliskan 6 dikali 3 ditambah 5. 6 dikali 3 adalah 18, ditambah 5 hasilnya adalah 23/6. Jadi 2/4 ditambah 3/5/6 hasilnya adalah 10/4 ditambah 23/6. Coba kalian perhatikan, apakah penyebutnya sudah sama? Jika belum sama, maka kita lanjutkan ke langkah yang selanjutnya, yaitu menyamakan penyebutnya dengan cara mencari KPK kelipatan dari bilangan 4 dan 6. Bilangan 4 ada 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya. Kemudian bilangan 6 ada 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, dan seterusnya. Coba kalian perhatikan manakah bilangan yang sama dari kelipatan 4 dan 6? Ya, kita peroleh 12 ya anak-anak. Kemudian langkah selanjutnya kita mengubah pembilang dari pecahan 10/4 dan 23/6. Coba pecahan campuran 2/4 sama dengan 10/4. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Kita peroleh dikali 3 ya anak-anak. Jika penyebutnya dikali 3, maka pembilangnya juga dikali 3, sehingga hasilnya dapat kita peroleh 30/12. Kemudian pecahan campuran selanjutnya yaitu 3/5/6 sama dengan 23/6. Nah, 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Kita peroleh dikalikan 2 ya anak-anak. Kita tuliskan 23 dikali 2 per 6 dikali 2. Hasilnya adalah 46/12. Nah, penyebutnya sudah sama ya anak-anak. Karena penyebutnya sudah sama, maka langkah yang ketiga adalah jumlahkan pembilang. Nah, di sini 2/4 ditambah 3/5/6 sama dengan 30/12 ditambah 46/12. Hasilnya adalah 76/12. Coba kita perhatikan pecahan 76/12. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, sehingga harus disederhanakan lagi menjadi pecahan campuran dengan cara melakukan porogapit atau menghitung pembagian bersusun. Kita tuliskan di sini 76 dibagi 12. Nah, 12 dikali berapa yang hasilnya mendekati 76? Kita peroleh dikali 6 ya anak-anak. 12 dikali 6 sama dengan 72, kita tuliskan. Kemudian 76 dikurangi 72 hasilnya adalah 4. Nah, masih ingat bagaimana cara menuliskan pecahan campuran atas, bawah, samping? Sehingga dapat kita peroleh 76/12 kita sederhanakan menjadi 64/12. Jadi dapat kita simpulkan 2/4 ditambah 3/5/6 sama dengan
4/12. Nah, jika kalian menuliskan 4/12 saja sebenarnya sudah betul anak-anak. Tapi jika pada soal diminta untuk menyederhanakan ke bentuk yang paling sederhana, kita bisa melakukannya dengan cara dibagi yang sesuai. Dibagi bilangan yang sesuai. Perlu kalian ketahui, yang disederhanakan adalah pecahannya saja, bilangan bulatnya tidak. 4 dibagi 4, 12 dibagi 4, sehingga hasilnya kita peroleh 6, 1/3. Kalian juga bisa menggunakan cara yang sudah kita pelajari pada soal pengurangan juga ya anak-anak. Dari pembelajaran yang sudah kita pelajari dapat kita simpulkan langkah-langkah penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran adalah yang pertama, ubah menjadi pecahan biasa, yaitu rumusnya bawah kali samping ditambah atas. Kemudian langkah yang kedua, samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Setelah kalian mencari KPK dan sudah sama penyebutnya, maka kita tinggal mengubah pembilangnya. Langkah yang ketiga, kita jumlahkan pembilangnya. Dan langkah yang terakhir, jika pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya, maka diubah kembali menjadi pecahan campuran dengan cara melakukan porogapit atau pembagian bersusun. Tetapi, jika pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, tidak perlu diubah menjadi pecahan campuran ya anak-anak, cukup disederhanakan saja ke bentuk paling sederhana. Demikian materi matematika yang bisa kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.